Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hayuni Gandara Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan anak indigo. Secara harfiah, indigo adalah nama warna antara biru dan ungu yang kerap pula disebut dengan nila. Indigo berasal dari Spanyol yang berarti nila. Warna ini merupakan kombinasi dari biru dan ungu. Indigo adalah istilah yang diberikan kepada anak yang menunjukkan perilaku lebih dewasa dibandingkan usianya dan memiliki kemampuan intuisi yang sangat tinggi. Secara umum, anak-anak indigo sama seperti anak yang lainnya, namun yang membedakannya adalah kemampuan yang lebih yang tidak dimiliki oleh anak-anak biasa pada umumnya. Anak-anak indigo memiliki jiwa yang lebih dewasa sehingga meski raganya anak-anak, namun pola pikir mereka seperti orang dewasa. Tidak jarang anak-anak ini menjadi orang tua bagi teman-temannya. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak indigo. Anak indigo mempunyai ciri yang dikenali secara umum, diantaranya berpembawaan lebih tua atau lebih dewasa. Rasa ingin tahu anak indigo pun juga sangat besar. Mereka cepat sekali mengekspresikan perasaan emosional mereka di saat tertentu. Kepekaan spiritual mereka bisa terwakili dengan mampu merasakan sesuatu hal yang tidak lazim ataupun mampu melihat hal-hal yang belum pernah terjadi. Nah, di sini ada ciri lain dari anak indigo adalah suka menyendiri. Begitu berada pada situasi lingkungan baru, anak indigo akan mencermati keadaan sekelilingnya, mengenal suasana dan individu. Adapun ciri-ciri seorang indigo dapat diketahui melalui 3 kriteria utama yang membedakan mereka dengan anak lain, yaitu rasional, spiritual, dan mengalami EPS. Penjelasan ketiga ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasional. Rasional berkaitan dengan kecerdasan, IQ-nya harus 120-an ke atas. Anak indigo juga cepat dalam mempelajari sesuatu yang baru, hanya perlu diajari sedikit, kemudian ia akan mengembangkannya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah spiritual. Spiritual merupakan kegiatan yang berhubungan dengan roh atau spirit. Kepercayaan spiritual merupakan kegiatan yang berhubungan dengan roh atau spirit. Kepercayaan spiritual meliputi pemahaman akan kekuatan yang lebih besar dari diri dan merasa terhubung dengan kekuatan tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengalaman EPS atau extrasensory perception. Pengalaman EPS termasuk ke dalam bidang parapsikologi. Parapsikologi adalah studi mengenai fenomena fisik yang merupakan pertukaran informasi atau interaksi antara organisme dan lingkungannya tanpa menggunakan kelima panca indera. Pengalaman paranormal sehari-hari merupakan suatu yang spontan karena muncul di saat yang tidak diduga dan tanpa adanya keinginan yang disengaja akan muncul pengalaman tersebut. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak indigo. Menurut Carol dan Tobar 2006 terdapat jenis atau tipe indigo yang berbeda. Yang pertama ada humanis. Indigo dengan tipe humanis ini akan lebih mudah bekerja sama dengan orang yang ia temui. Perilaku menonjol saat ini adalah hiperaktif, sehingga kelak perhatiannya mudah tersebar. Nah, indigo dengan tipe humanis ini sangat berjiwa sosial, ramah, dan memiliki pendapat yang kokoh. Mereka juga akan kikuk dengan tubuh mereka seperti berlari menabrak dinding karena mereka tidak tahu cara mengontrol dirinya sendiri. Nah, mereka harus selalu diingatkan akan hal sesuatu yang harus mereka kerjakan karena mereka mudah beralih perhatian. Kemudian ada
jenis anak indigo konseptual, di mana anak indigo yang tipe konseptual ini akan lebih menikmati dalam pekerjaan sendiri dengan proyek-proyek yang mereka tercapai sendirinya. Nah, sementara perilaku ini yang menonjol pada dalam diri mereka adalah suka mengontrol perilaku orang lain. Indigo konseptual ini lebih tertuju pada proyek daripada orang lain. Nah, mereka memiliki mereka akan menjadi seperti arsitek, desainer, astronot, dan pilot. Kemudian mereka anak indigo tipe konseptual ini mereka memiliki masalah dalam pengendalian. Nah, mereka mencoba dikendalikan oleh ibu mereka. Kemudian ada jenis anak indigo tipe artis dan seniman. Tipe artis dan seniman ini merupakan sifat anak indigo yang salah satunya menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan dunia seni. Perilaku yang menonjol dalam diri mereka tipe ini adalah sensitif dan kreatif, di mana ia mampu menunjukkan minat dan bakatnya sekaligus 5 atau 6 di bidang seni. Namun dalam beranjak remaja mereka akan berfokus pada satu bidang saja. Kemudian ada jenis anak indigo interdimensional. Pada indigo dengan tipe interdimensional ini diyakini bahwa kelak anak indigo akan menjadi seseorang yang berbakat dalam bidang filsuf atau menjadi pemuka agama. Mungkin itu dalam jenis-jenis anak indigo. Kemudian ada faktor penyebab anak indigo. Yang pertama ada faktor keturunan. Indigo bisa terjadi kepada manusia karena faktor keturunan. Entah dari mana datangnya, anak yang lahir biasanya memang akan meniru kepada ibu atau ayahnya. Jika ibu atau ayahnya memiliki kemampuan indigo walaupun hanya sedikit, bisa jadi anak indigo ini memiliki keturunan dari ayah atau ibunya. Kemudian ada faktor dari gangguan gaib. Indigo juga bisa terjadi kepada manusia karena gangguan gaib, yaitu jika ada makhluk gaib yang mengganggu di tubuhnya, misalnya jika seseorang pernah kesurupan atau terkena mantra dari orang lain dan sebagainya, maka ia akan mudah melihat dimensi lain dari dunia ini. Kemudian ada faktor psikologis. Nah, beberapa orang mengalami indigo karena faktor psikologis. Misalnya ketika seseorang terlalu takut melihat film horor, maka jika mereka terus-terusan memikirkan hal-hal mistis, tidak jarang hal-hal yang mistis benar-benar menghantui mereka. Kemudian faktor bawaan lahir. Selain faktor keturunan, indigo juga bisa datang dari bawaan lahir, yaitu di mana bayi memang sudah memiliki sifat indigo sejak lahir walaupun kedua orang tuanya mungkin tidak memiliki kemampuan indigo yang sama. Kemudian ada terapi non medis. Beberapa orang yang indigo juga bisa dikarenakan melakukan terapi non medis. Jika seseorang merasa hidupnya tidak nyaman dan mengalami banyak masalah, lalu melakukan terapi psikologis kepada terapis, mungkin setelah terapi itu dia kemungkinan menjadi orang yang berbeda, yaitu menjadi orang yang memiliki kemampuan indigo. Kemudian ada memori ingatan yang terlalu kuat. Seseorang yang memiliki ingatan yang terlalu kuat biasanya juga berpotensi memiliki kemampuan indigo. Orang yang memiliki kemampuan yang kuat akan selalu ingat apa yang selalu ingin tahu dan cerdas. Kemudian salah satu karakter dari indigo adalah memiliki kecerdasan yang tinggi.
Kemudian ada terlalu peka, di mana terlalu peka juga bisa menjadi faktor penyebab indigo. Seseorang yang terlalu peka biasanya mudah mengenali karakter orang lain dan sifat orang, bahkan hanya dari pertama kali bertemu atau hanya mengamati gerak-gerik mereka. Jadi kepekaan ini terus-menerus diasah. Nah, bukan hal yang mustahil jika ia mudah membaca karakter atau pikiran orang. Ia memiliki kemampuan yang indigo. Kemudian yang terakhir ada faktor usia. Usia juga bisa mempengaruhi kemampuan indigo. Anak kecil kebanyakan lebih mampu menangkap hal-hal di luar jangkauan orang dewasa. Namun ketika dewasa, mereka akan kehilangan kemampuan tersebut, atau bisa juga kemampuan tersebut benar-benar hilang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Marisa. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai pencegahan dan penanganan anak indigo. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mencari tahu dan mendiagnosa dengan benar dengan mengacu pada ciri-ciri atau karakteristik yang ditunjukkan oleh anak, seperti anak memiliki tingkat kecerdasan superior, biasanya IQ-nya di atas 120, sehingga mereka enggan mengikuti ritual yang tidak rasional dan tidak spiritual. Kemudian, dapat mengerjakan sesuatu tanpa diajarkan terlebih dahulu, dapat menangkap perasaan, kemauan, atau pikiran orang lain, dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat dipersepsi oleh panca indera di masa kini, masa lampau, dan masa depan, kemudian mengetahui keberadaan makhluk halus, dan tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan alam dan kemanusiaan. Nah, masih banyak karakteristik lain dari anak indigo. Nah, jika banyak dari karakteristik tersebut selaras dengan kondisi anak, maka kemungkinan besar anak tersebut merupakan anak indigo. Nah, setiap anak indigo memiliki cirinya masing-masing, tidak bisa disamakan dengan anak indigo lainnya. Karena pada dasarnya setiap anak indigo memiliki bakatnya masing-masing dan selalu ada yang berbeda dari yang lain. Anak indigo dapat dikatakan anak berbakat, namun anak berbakat belum tentu termasuk anak indigo. Nah, perbedaan ini diyakini melambangkan evolusi manusia karena anak indigo disertai dengan kemampuan supranatural. Dapat dipahami bahwa anak indigo merupakan anak berbakat yang menunjukkan seperangkat atribut psikologis baru dan luar biasa. Anak indigo memiliki spektrum warna cakranila, yaitu biru dan ungu, dan kemampuan memadukan teori-teori sains dan teknologi informatika dengan kemampuan supranatural. Selain itu, terdapat tahap identifikasi anak indigo. Menurut Apsari, tahapan yang dapat dilakukan biasanya adalah: pertama, wawancara dengan psikiater anak. Yang kedua, evaluasi psikologis klinik anak. Kemudian foto aura. Nah, foto aura ini bisa menggunakan alat yang biasanya digunakan bernama Kirlian Electrophotografi, Aura 2000, dan Aura Video Station atau AVS. Nah, hasil foto aura menggambarkan lingkaran aura berwarna-warni yang mengelilingi tubuh. Nah, hasil yang diperoleh dari wawancara, evaluasi psikologis, dan foto aura ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui anak itu indigo atau tidak. Nah, setelah teridentifikasi, kemudian dilakukan pengkajian untuk menentukan langkah selanjutnya berupa pemberian layanan pendidikan. Nah, selanjutnya ada penanganan. Nah, penanganan dapat dilakukan melalui pola asuh orang tua. Pola asuh anak indigo ternyata tidak bisa seutuhnya disamakan dengan pola asuh anak normal. Ada beberapa hal khusus yang ditambahkan pada metode pengasuhan anak indigo. Lilis Madiawati dalam jurnal Indigo hasil penelitiannya menjelaskan ada 9 pola asuh istimewa yang tertuang dalam poin-poin di bawah ini. Pertama, menjadikan diri sebagai mitra dalam membesarkan mereka atau anak indigo. Kemudian, hargai keunikan mereka. Hindari kritikan negatif. Jangan pernah mengecilkan anak atau merendahkan. Memberikan rasa aman, nyaman, dan dukungan. Kemudian, membentuk
membantu anak untuk berdisiplin, kemudian memberikan mereka kebebasan memilih tentang apapun, kemudian membebaskan anak untuk memilih bidang kegiatan yang menjadi minatnya, karena umumnya mereka tidak ingin jadi pengekor. Kemudian yang terakhir ada menjelaskan sejelas-jelasnya mengapa suatu instruksi diberikan, karena anak indigo tidak patuh pada hal-hal yang dianggapnya mengada-ngada. Nah, kemudian materi selanjutnya ada strategi pembelajaran anak indigo. Menurut Suwardi, anak-anak indigo mesti disikapi secara hati-hati, terutama oleh lingkungan sosial dan keluarganya, karena gejala tersebut adalah gejala ketidakwajaran. Dengan kata lain, sistem kerja otak atau neurotransmitter dalam sistem limbik otak terganggu. Menurut Erwin, di usia anak-anak, anak indigo kerap kali berontak, tetapi ketika dewasa, karena sudah dapat menyesuaikan diri, sikap pemberontaknya berkurang. Nah, dengan demikian, pendampingan terhadap anak indigo sangat diutamakan agar mereka dapat tumbuh secara wajar. Orang tua, guru, dan masyarakat harus memberikan perhatian terhadap anak indigo berkaitan dengan keterbakatannya. Lebih lanjut, menurut Madiawati, hal-hal yang harus dilakukan guru terhadap anak indigo adalah sebagai berikut. 1. Jadilah pendengar yang baik. 2. Gunakan pernyataan yang positif. 3. Sediakan waktu untuk berdiskusi dengan anak indigo. 4. Saling berbagi perasaan antara guru dengan anak indigo. 5. Ciptakan suasana kekeluargaan dalam kelas dengan aturan kelas yang dibuat bersama. Dan yang terakhir, 6. adalah menetapkan konsekuensi berdasarkan penyebab masalah. Nah, kerjasama orang tua, guru, dan masyarakat, juga teman sebaya dalam pemberian layanan pendidikan sangat dibutuhkan agar anak indigo dapat mengaktualisasikan dirinya. Anak indigo sangat membutuhkan positive regard yang berupa kehangatan, penerimaan, penghargaan, simpati, kasih sayang, dan cinta kasih dari orang lain tanpa mendiskriminasi keunikan yang mereka miliki. Anak indigo harus diarahkan agar mensyukuri apa yang dimilikinya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.